Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pemirsa, bertemu kembali dengan saya di Umang Broadcast Channel yang berisikan konten, sorot, opini, dan solusi tentunya. Akhir-akhir ini kalangan elit menggaungkan lockdown untuk seluruh wilayah Indonesia tentunya. Saya akan menyorot masalah karantina wilayah dan darurat sipil yang ditegaskan oleh Pak Jokowi tentunya, dengan judul COVID-19, karantina wilayah dan darurat sipil. Saya suka. Ya. Mengapa saya katakan saya suka? Karena saya sangat mengindikasikan bahwa elit-elit yang menekan pemerintah untuk melakukan lockdown, saya yakin tidak murni hanya untuk kepentingan masyarakat tentunya. Oleh karena itu, saya sangat suka bahwa Pak Jokowi menerapkan karantina wilayah jika terpaksa dan darurat sipil tentunya. Ini yang dipilih Pak Jokowi. Saya sangat setuju. Bravo Pak Jokowi. Kenapa? Saya sangat yakin bahwa indikasi lockdown ini mengarah kepada tujuan politis tentunya. Kenapa? Karena negara yang sudah menjalankan lockdown seperti India dan Italia itu, di situ toh orang yang terkena terpapar virus COVID-19 ini tidak berkurang. Sebagaimana dengan India juga begitu. Justru lockdown itu menambah masyarakat India ini justru lebih sengsara. Ya, masyarakat yang kecil ke bawahnya ini justru sengsara. Bahkan banyak penderita yang bukan karena COVID-19 itu justru dia meninggal dunia. Mungkin karena berdesak-desakan dan lain-lain itu. Oleh karena itu, saya sangat yakin bahwa indikasi untuk menekan pemerintah segera lockdown, saya yakin ini bermuatan politis. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Pak Presiden saat ini, saya mengatakan ini yang paling tepat tentunya, ya, karantina wilayah dan darurat sipil. Kalau memang mendesak, darurat militer. Saya sangat setuju dengan langkah yang dipilih pemerintah saat ini, yaitu Pak Jokowi. Jika seandainya ada keadaan yang lebih darurat, memilih karantina wilayah dan darurat sipil ini. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena saya sangat yakin bahwa dengan adanya lockdown yang dilakukan, yang digaungkan oleh mereka yang punya kepentingan tentunya, ini sangat politis tentunya, bukan hanya untuk menyelamatkan orang dari terpapar virus corona itu sendiri. Tapi lebih dari itu, yaitu ada kepentingan yang besar di balik itu, ya.
Saya yakin itu. Kenapa? Karena sewaktu Pak Jokowi mengatakan bahwa karantina wilayah dan darurat sipil, mereka sama-sama menolaknya. Toh sebenarnya darurat sipil ini justru lebih baik kalau untuk mengkarantina atau lockdown tentunya. Kenapa? Penegakan hukumnya sudah jelas dan diawasi langsung oleh aparat yang berkewenangan di situ, yaitu tentara dan Polri tentunya. Saya sangat setuju gitu. Oleh karena itu, apapun itu, coba ini untuk sampean-sampean yang masih merasa bingung dengan kebijakan-kebijakan ini, mengapa Indonesia tidak memilih lockdown, cobalah amati dengan sesama. Sudahkah misalkan di Italia yang mengambil lockdown lebih dulu, ini orang yang terpapar COVID-19 ini berkurang, berhenti, atau sama saja, atau justru lebih besar yang terdampak, ya? Ataukah di India dengan pemerintahnya mengambil langkah lockdown, negaranya menjadi terbebas dari virus corona, ataukah justru lebih banyak terpapar, atau kalau tidak lebih, benarkah masyarakatnya ini tidak terdampak oleh lockdown itu, misalkan kelaparan, ya? Saya memang curiga dan mengindikasikan bahwa politisasi untuk menekan pemerintah untuk melakukan lockdown, saya yakin berindikasikan politis, bukan berindikasikan kepentingan masyarakat untuk mencegah atau memutus mata rantai corona itu sendiri. Saya lebih mengindikasikan ini kepentingan politis tentunya. Oleh karena itu, sangat tepatlah jika Pak Jokowi mengambil langkah karantina wilayah dan darurat sipil, ya. Karena apa? Akan lebih disiplin nantinya. Tentu kalau itu diambil. Tapi semoga tidak diambil, ya. Apalagi ini, ya, orang-orang yang mempunyai kepentingan di atas penderitaan wabah corona ini. Ya, nanti akan ada suara-suara yang pemerintah lamban begitu, terus kemudian mengganti sistem. Ini nanti akan disuarakan, kemudian diharapkan timbulnya masyarakat Indonesia menjadi chaos, dan itu paham-paham yang demikian bisa ditampilkan sebagai solusi. Ya toh. Oleh karena itu, masyarakat yang sama sekali tidak memahami politik praktis, ya, tentunya jangan sekali-sekali terprovokasi dengan kata-kata yang diucapkan oleh orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Ya. Kalau mereka yang mempunyai kepentingan dengan diberlakukannya lockdown, tentu mereka sudah punya tujuan, ya. Tapi sampean yang hanya ikut-ikutan, tidak tahu arah kemana politik mereka ini, jangan sekali-sekali mudah terprovokasi dengan kata-kata manis, ya, yang katanya bisa mengatasi solusi COVID-19 ini dengan cepat dan lain-lain. Itu bohong. Percayakanlah dan percayalah kepada kebijakan pemerintah yang sah saat ini,
dalam mengatasi COVID-19 ya. Toh sudah terbukti dengan begitu Pak Jokowi menambah anggaran untuk penanganan masalah COVID-19 ini dengan 405,7 triliun. Ini bukti bahwa Pak Jokowi serius dalam menangani masalah COVID-19 ini tentunya. Oleh karena itu, sampean-sampean yang masih belum tahu cara-cara mereka yang dilakukan memancing di air keruh, saya katakan percayalah kepada pemerintah ya dalam menangani masalah COVID-19 ini tentunya ya. Jangan pergi kemana-mana, jangan memilih janji-janji yang belum jelas itu ya toh dia hanya memanfaatkan sampean-sampean untuk mendukung kepentingan dia saja. Toh kalau berhasil nanti mereka yang menikmati, bukan sampean ya tak? Sampean hanya dijadikan alat saja. Oleh karena itu percayalah dengan pemerintah saat ini dalam menangani COVID-19. Oh, sudah jelas ini demi kepentingan rakyat. Ada subsidi listrik terhadap pemakai 900 volt ya. Kemudian penggratisan selama 3 bulan untuk yang 450. Ini bukti bahwa pemerintah saat ini sangat memikirkan nasib rakyatnya. Jangan dibantah, dan ini harusnya sampai syukuri nikmat Allah yang begitu nyata. Jangan mudah terprovokasi dengan janji yang belum ada bukti sama sekali. Toh yang katanya peduli dengan rakyatnya justru menganggarkan penanganan COVID ini hanya 130 miliar dari APBD-nya yang begitu besar dibantu oleh negara ini sebanyak 90 triliun. hanya setengah persen saja, tidak mau menggelontorkan, itu sudah dipandang lebih baik. Tentunya itu jadikan bukti bahwa yang benar-benar memikirkan rakyat itu siapa, dan yang hanya memanfaatkan sampean jaringan itu siapa. Bisa dilihat dari situ bahwa yang katanya memikirkan rakyat kemudian hanya menganggarkan sekian, bahkan tidak ada setengah persennya. Apakah itu yang dinamakan memikirkan rakyat, kepentingan rakyat? Untuk kepentingan balapan saja dia berani memangkas 500 miliar. Untuk kepentingan nafsu syahwatnya saja, agar dikenang dan lain-lain, berani menganggarkan 500 miliar. Tapi untuk kepentingan rakyat yang sangat darurat ini hanya 130 miliar. Apakah seperti itu sudah pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat? Demikian, jangan terkecoh ya. Solusinya yaitu ikuti anjuran pemerintah saat ini, dan percayalah pemerintah saat ini dalam menangani masalah COVID-19 ini tentunya. Saya yakin tidak lama lagi, mungkin setengah bulan lagi lah ini, coba dilihat. Saya yakin COVID-19 akan menurun drastis. Ini menurut perhitungan saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.